Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai universitas yang menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Diponegoro melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN pada tahun 2021 dengan mengangkat tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Pelaksanaan KKN di masa pandemi ini dilakukan secara mandiri atau individual oleh mahasiswa dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan KKN juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing daerah, yaitu dilakukan secara online maupun offline namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan dilakukannya penerjunan mahasiswa KKN melalui platform online, maka telah dinyatakan KKN dimulai pada tanggal 30 Juni 2021. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saya Dinda Farika Aprilia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 2018, telah mengikuti KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Lokasi KKN saya kali ini dilaksanakan di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Kelurahan Karanganyar Gunung memiliki luas wilayah kurang lebih 80 hektar dengan memiliki batas-batas wilayah diantaranya yaitu di sebelah utara Kelurahan Jombang, di sebelah selatan Kelurahan Jatingaleh, di sebelah timur Kelurahan Jati, dan di sebelah barat Kelurahan Jatingaleh, Kelurahan Kaliwiru, dan Kelurahan Candi. Kelurahan Karanganyar Gunung memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.883 jiwa yang terbagi menjadi 6 RW dan 50 RT. Pelaksanaan KKN saya berada di RT 03, RW 02, Kelurahan Karanganyar Gunung. RT 03 adalah salah satu RT yang memiliki jumlah kakak terbanyak di RW 02 dengan jumlah kurang lebih 93 kakak. Jumlah rumah yang ada di RT 03 ini sekitar kurang lebih 60 rumah dan di satu rumah terdapat 1 hingga 3 kakak. Potensi wilayah di RT 03 RW 02 ini di bidang pertanian organik. Pertanian organik ini digarap oleh warga yang tergabung dengan kelompok tani. Dan setiap panen, sayuran dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan warga. Macam-macam sayuran dan buah yang dihasilkan yaitu sawi pagoda, stroberi, cabai pelangi, dan masih banyak lagi. RT 03 ini juga pernah memenangkan lomba juara pemberdayaan pada perlombaan pertanian perkotaan tahun 2019 dan juga pernah memenangkan perlombaan lingkungan sehat dan bersih tingkat kecamatan dan maju mengikuti perlombaan di Kota Semarang. Terdapat lapangan atau lahan kosong yang biasanya digunakan ketika acara yang melibatkan warga dan juga terdapat musola di mana pembangunannya dilakukan oleh warga RT 03 sendiri dan dari hasil iuran warga.
Pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga RT 03 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Ketua RT 03, Bapak Cipto Raharjo dan istri Ibu Prihartin, saat ini banyak ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya tidak tertarik mengikuti sekolah online. Anak-anak lebih tertarik untuk bermain game online dibandingkan belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Hal ini cukup membuat ibu-ibu bingung dan khawatir dengan pandemi yang tak kunjung usai dan juga berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini dan diberlakukannya PPKM juga membuat warga cukup kesal dan juga jenuh karena pandemi yang tak kunjung usai dan juga banyak orang-orang sekitar yang telah terkena dan cukup membuat masyarakat khawatir. Pelaksanaan program KKN dilakukan secara door-to-door, di mana mahasiswa KKN mendatangi rumah-rumah warga untuk menjalankan program KKN. Program yang saya lakukan yaitu diantaranya psikoedukasi mengenai relasi hangat pada orang tua dalam menghadapi anak yang gemar bermain game online, dan psikoedukasi terkait regulasi emosi di tengah lonjakan kasus COVID-19. Media edukasi yang saya gunakan yaitu leaflet dan booklet, di mana dijelaskan secara singkat kepada warga ketika pelaksanaan program dilakukan. Nah, jadi nanti saya akan berikan surat ini untuk bisa dibaca, ada bahaya dia seperti itu. Nah, jadi yang pertama sebagai orang tua itu kita harus tahu dulu apa sih itu game gitu. Jadi kita tahu jenis-jenis game, apa itu game, jadi kita lebih tahu tentang anak kita gitu. Terus juga selain itu kita juga perlu tahu game apa yang dimainkan oleh anak dan apa sih alasan anak bermain game, karena hal itu tuh bisa kita mungkin saja anak itu bermain game menunjukkan motivasi yang tinggi dalam bermain seperti itu Bu. Jadi anak itu bisa bermain game tuh 35 jam satu minggu Bu. Satu minggu itu 35 jam. Jadi di sini juga ada karakteristik anak yang mengalami gaming addiction atau kecanduan game. Seperti yang kedua itu ada responsif jenis. Jadi kita harus mengetahui Bu kebutuhan anak terlebih dahulu selain kebutuhan sandang makan papan. Kayak kebutuhan anak untuk bermain atau itu kan kebutuhan anak untuk bermain pasti ada kan Bu. Tapi kita harus sebagai orang tua itu harus membatasi waktu untuk bermain anak. Nah, di sini ada cara-caranya Ibu, kayak menerapkan peraturan seperti yang Mbak Tiara tadi. Itu ada yang bermain game online hanya setelah mengerjakan PR. Prevalensi kecanduan game online pada anak yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Terus juga di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sudah menerima 209 pasien usia warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Cipto, warga RT 3 RW 02 Kelurahan Karanganyar
Halo, saya Bu Enda, warga RT 3 RW 2. Saya senang sekali tahun ini ada yang KKN di Karanganyar Gunung. Saya juga berterima kasih pada Mbak Dinda dan Mbak Tiara yang sudah memberi ilmu baru dalam mendidik anak untuk saya. Saya jadi tahu gimana cara mengelola emosi saat mendampingi anak sekolah online dan cara membangun hubungan yang hangat dengan anak. Terima kasih Undip. Semoga kedepannya kegiatan KKN lain bisa dilakukan di Karanganyar Gunung dengan program yang lebih banyak dan memberikan manfaat. Terima kasih kepada Ketua RT, Bapak Cipto Raharjo dan Ibu RT, Ibu Prihartin, dan juga seluruh warga yang terlibat dalam kegiatan KKN yang telah dilakukan. Semoga program KKN yang kami berikan bermanfaat bagi warga dan semoga bisa bertemu dalam kesempatan lainnya. Sampai jumpa.